Shalom, coba dikasih Tuhan hari ini. Haleluya. Apa kabarnya hari ini saudara-saudara? Ya, puji Tuhan. Baik, hari ini saya juga menyapa yang saat ini sedang menyaksikan secara online. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi engkau. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan hari ini. Kita dapat berkumpul kembali di ibadah raya hari Minggu ini. Kita percaya seberapapun kita yang hadir di sini tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdoa bersama untuk memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Haleluya, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu Bapa. Hari ini kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena Engkau saja Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena usaha kami Tuhan, tapi itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan kami berkumpul bersama Tuhan. Kami bersatu hati. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata turun atas kami Tuhan. Perkenanan-Mu turun dan nyata atas kami juga Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kiranya Tuhan, Engkau yang layakkan setiap pribadi kami Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan kami Bapa. Untuk dapat menaikkan pujian ke dalam-Mu Yesus. Untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Persembahkan korban
Kuasa-Mu nyata Tuhan turun atas kami Bapa. Perkenan-Mu nyata Tuhan atas kami pula Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini Tuhan bukanlah ibadah yang sia-sia Bapa. Kami percaya Tuhan sukacita-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan maupun yang saat ini sedang menyaksikan online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lawat kami semua tanpa ada terkecuali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini Tuhan kami mau bersukacita lebih lagi Tuhan. Kami mau menaikkan nama-Mu lebih lagi dengan semangat yang menyala-nyala Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang beracara Tuhan atas acara ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan hari ini. Boleh kita sambil sapa kiri kanan kita dan katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, haleluya. Kita akan bersukacita lebih lagi buat Tuhan hari ini. Haleluya. Hari
Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan merefleksikan segala kebaikan Tuhan dalam seminggu ini. Kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan juga mengasihi kita. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan Allah kami. Kami sangat cinta Engkau Tuhan, lebih dari segala yang apapun di dunia ini. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan, seperti rusa yang rindu minum air sungai-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan berkurangan di dalam Engkau Tuhan, melainkan kami berkelimpahan di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Kami mau senantiasa bersyukur Tuhan untuk setiap situasi dan kondisi yang boleh kami lewati hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Kau sangat ku cinta. Oh haleluya. Kami rindu hadiratmu. Waktu kami persiapkan untuk hamba. Mari bersama-sama kita pujikan. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh, hanya Engkau Tuhan, sukacitaku. Hanya Engkau yang memberi damai di hatiku, Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan terus menari. Kami akan terus bersuka cita oleh karena Engkau. Karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Karena Engkaulah yang memberi damai di hati kami. Untuk sejenak, kami rindu Tuhan untuk duduk diam
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian Tuhan, memberi knowledge bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang juga menuntun hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Telinga yang terus rindu mendengar kebenaran firman-Mu dan hati yang mau dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim musik WL dan singer yang sudah membawa kita pada hadirat Tuhan. Karena tema bulan ini adalah Kerajaan Surga yang menghadirkan sukacita dalam Roh Kudus. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, adakah di sini yang bersukacita? Amin. Amin ya. Jadi Kerajaan Surga, sukacita, dan Roh Kudus adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika ada kerajaan surga di situ, ada sukacita di situ. Dan itulah karya Roh Kudus gitu ya. Jadi yang perlu kita ingat, yang perlu kita rekam, yang perlu kita renungkan di dalam hati kita bahwa kerajaan surga, sukacita, dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Ini udah bundling ya. Jadi kalau kita beli HP ya udah baterai, casan ya ada di situ gitu ya. Nggak mungkin kita belinya HP ya, di dalamnya cuma ada tempered glassnya ya, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada HP-nya. Jadi ini bundling, nggak bisa dipisahkan. Nah, di bulan ini mungkin Bapak Ibu Saudara udah banyak mendengar tentang firman ini, tapi saya coba ya. Jadi kalau nanti ternyata saya ulang, berarti itu peneguhan gitu ya. Kalau ternyata saya mengulang hari ini tentang firman yang mungkin sudah diberitakan kemarin ya, berarti itu peneguhan untuk kita semua. Tetapi kalau belum ya, puji Tuhan itu sesuatu yang baru yang boleh kita terima. Jadi kerajaan surga itu menghadirkan sukacita dalam Roh Kudus. Coba next dulu Mbak Dita. Jadi ada bukti ya. Jadi kalau kita sekarang ngomong Bapak Ibu Saudara, saya pun ngomong, saya selalu berusaha harus ada buktinya. Harus ada datanya dong, gitu ya. Jadi kemarin ada obrolan singkat saya dengan waktu saya ada perjalanan dinas ke Bekasi. Di perjalanan waktunya cukup lumayan kan dari Jakarta ke Bekasi. Saya ngobrol dengan sopir taksinya ya. Sopir taksinya ini mungkin pro dengan salah satu orang yang dicalonkan menjadi presiden gitu ya. Ini sedikit politik gitu ya. Tapi saya nggak mau nyebut namanya. Saya cuma merenungkan gini, sopir ini terus menjelek-jelekan pemerintahan yang ada gitu ya. Kurang, semuanya kurang gitu. Dan dia mengunggulkan salah seorang calon yang wah ini lebih baik dari ini, dari bibit, bebet, bobot ya. Dia selalu gitu ya. Tapi begitu saya ngomong soal data, diem dia. Oke, mungkin pemerintahan sekarang kurang, tapi saya punya data lebihnya. Bapak harus akui. Begitupun calon yang Bapak unggulkan ini, saya punya data kekurangan dia, bahkan lebih banyak dari apa yang dia kerjakan gitu. Akhirnya nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Karena dia speak not by data gitu ya. Dia ngomong tidak ada datanya gitu ya. Nah saya nggak mau seperti itu. Ketika saya sampaikan firman, harus ada dong dalam firman ini. Bukan saya yang bikin firman ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Nah, bukti kerajaan surga itu menghadirkan sukacita ada di Matius 13 ayat 44 sampai 46 harusnya. Ya, betul, 46. Kita buka sebentar Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca, kita baca berbarengan aja lah ya, 3 ayat.
Oke, sudah ketemu semuanya ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46 kita baca bersama-sama 1 2 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Jadi lewat perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus ini menarik ya waktu menceritakan kerajaan surga. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kerajaan surga ini diperumpamakan dengan hal-hal yang kecil, biji sesawi gitu ya, tapi impactnya besar gitu. Tapi Yesus pun mengerti kalau kita ngomong kerajaan surga ini terus kecil, nanti diremehkan. Orang kan sukanya gitu ya, manusia itu sukanya gitu. Jadi kalau ada orang merendahkan hatinya malah diremehkan gitu ya. Jadi orang sekarang tuh fenomenanya gitu. Jadi harusnya kita peka, oh orang ini sedang rendah hati gitu ya. Jadi ya jangan direndahkan gitu. Begitupun Tuhan Yesus mengerti kalau dia ngomong kerajaan surga itu tentang hal yang kecil, orang wah kerajaan surga itu ternyata kecil gitu. Walaupun impactnya besar, orang nggak peduli, orang mau meriahnya dulu gitu. Orang mau wow-nya dulu gitu ya. Tapi di nats ini Yesus katakan kerajaan surga ini seperti harta yang terpendam di ladang. Kita perhatikan nats ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Ya. Jelas ladangnya bukan miliknya. Tapi setelah dia menemukan harta itu, dia kubur lagi. Kemudian dia jual seluruh miliknya, kemudian membeli ladang itu. Pertanyaan saya, lebih berharga mana harta yang dia miliki dengan ladang ini? Lebih berharga mana Bapak Ibu Saudara? Ya? Lebih berharga mana? Ladang itu. Kenapa ladang itu menjadi lebih berharga? Karena ada harta yang terpendam di situ. Dan kalau kita perhatikan tidak disebutkan harta itu lebih besar dari harta yang dia miliki. Tidak pernah disebutkan. Tetapi ketika dia menemukan harta itu ada sukacita. Itu yang gak bisa dibeli Bapak Ibu Saudara. Sukacita itu yang gak dia miliki. Dia punya harta yang banyak. Tapi ketika dia menemukan harta yang terpendam, sukacita hatinya. Seneng. Ya, walaupun punya mobil Tesla di rumah, tapi kok nggak bahagia, tapi ketemu Tuhan, ini kok sukacitanya luar biasa ya, walaupun saya nggak punya Tesla gitu ya. Jadi kalau kita baca perumpamaan ini, ketika orang ini menemukan kerajaan surga itu, karena diumpamakan kerajaan surga itu adalah harta yang terpendam itu, ada sukacita yang menghampiri hatinya. Makanya dia rela jual seluruh hartanya, dia rela. Karena ini lebih berharga daripada hartanya. Nah ini kalau kita bahas nanti menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika seorang itu meletakkan hartanya pada kerajaan surga, maka dunia ini enggak lagi menarik untuk dia. Hartanya enggak lebih menarik dari kerajaan surga. Ini yang dibilang firman Tuhan dalam perumpamaan, karena dia mau jual semua miliknya dan membeli ladang itu hanya untuk harta yang terpendam ini. Enggak ada alasan lain, karena ada sukacita ketika dia menemukan harta itu. Ya, yang kedua, harta itu dicari ya oleh seorang pedagang. Perumpamaan kedua adalah seorang pedagang ya kan. Jadi ada seorang pedagang mencari mutiara yang indah, dan ketika dia menemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Yang kedua ini sedikit berbeda. Dia punya knowledge tentang mutiara itu. Dia tahu mana mutiara yang berharga, mana mutiara yang biasa saja, mana mutiara yang palsu, dia tahu. Makanya dia mencari mutiara itu gitu ya. Ada knowledge
Jadi ada satu hal menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu saya beberapa waktu lalu bekerja dalam sebuah tim ya, ada salah seorang profesor di tim kerja saya ini. Namanya beliau Profesor Ahmad ya. Prof Ahmad ini pernah mengatakan, jadi knowledge itu bukan hanya di sini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pikiran. Knowledge itu memang kalau kita baca artinya pengetahuan, tapi enggak hanya di sini. Knowledge adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan pengetahuan ini dalam sebuah tindakan, dapat menuangkannya dalam sebuah tindakan. Ini knowledge. Jadi knowledge of God, ketika kita mengenal Tuhan, maka tindakan kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Itu knowledge. Ya. Jadi kalau hanya tahu, ya itu bukan knowledge, karena enggak ada action, enggak ada tindak lanjut terhadap pengetahuan itu. Tetapi pedagang ini, dia punya knowledge, aku harus mencari nih mutiara yang indah, yang paling indah. Dan akhirnya dia menemukan itu. Dan ketika dia menemukan mutiara itu, dia pergi menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara ini. Jadi dia jual apa yang dia miliki hanya untuk membeli mutiara ini. Kenapa? Karena dia tahu mutiara ini lebih berharga dari segala harta yang dia miliki. Dan mutiara inilah kerajaan surga itu. Jadi dari satu perumpamaan ini, dua perumpamaan ini kita bisa lihat bahwa kerajaan surga ini memang jauh lebih berharga sebenarnya bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang itu, knowledge tentang itu, bagi orang yang memiliki experience tentang itu, pengalaman tentang itu. Dan kalau hari ini ya Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang streaming belum pernah punya pengalaman tentang itu, saya berdoa kita semua yang ada di sini memiliki pengalaman tentang kerajaan Allah ini. Karena kalau kita orang Kristen dan gak pernah merasakan kerajaan Allah, gak pernah merasakan sukacita, itu kita jadi orang yang malang. Orang Kristen tapi gak merasakan kerajaan surga itu malang. Kasian. Kita tuh sangat dekat, bahkan Allah itu sendiri, Yesus itu sendirilah damai sejahtera itu, sukacita itu dari Yesus itu sendiri, dari Roh Kudus itu sendiri ya. Jadi kalau kita gak merasakan ya kita jadi orang yang malang. Dan kemudian bukti yang ketiga, sukacita dalam kerajaan surga timbul oleh hanya ya harusnya, bukan Haria ya, hanya Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan hanya makanan, minuman, tetapi tentang damai sejahtera, tentang sukacita, itu yang tertulis dalam kitab Roma. Dan itu hadir oleh Roh Kudus. Jadi 3 bukti, sebenarnya kalau saya mau paparkan bukti nggak akan cukup PPT ini ya. Semua bukti-bukti yang ada nggak akan cukup. Tapi 3 bukti saya pikir sudah lebih dari cukup. Bahwa kerajaan Allah, sukacita dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Karena ketika karya Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, kerajaan Allah itu hadir di dalam diri kita, maka sukacita itu ada gitu ya. Dan kerajaan Allah itu bukan bicara soal gedung Bapak Ibu Saudara. Bukan. Kerajaan Allah bukan sebuah istana yang kita impikan, wow, semua dari emas, pintu gerbangnya dari emas, jalannya dari emas, bukan itu. Tetapi tentang damai sejahtera ini, sukacita itu Bapak Ibu Saudara. Coba next Mbak Dita. Jadi kemarin saya coba searching ya. Jadi ada perbedaan antara kesenangan dan sukacita, antara happiness dan joy. Sukacita selalu diartikan joy. Di dalam firman Tuhan tuh kalau kita baca bahasa Inggrisnya, sukacita itu joy in Christ. Ya. Dan penyebabnya, kalau kesenangan itu hal-hal duniawi, selalu berupa material objek. Jadi kayak, oh aku dikasih sepatu baru, wah aku seneng gitu, itu kesenangan. Tapi nanti begitu dipakai ya, nendang batu, lecet, wah udah nggak seneng lagi. Wah sepatunya udah lecet, besok beli lagi gitu, itu kesenangan gitu ya. Punya HP baru gitu ya. Wah seneng banget, yang pertama tuh wah dibungkus kain lenan, dikasih apa, kasih bubble wrap, ya, jangan sampai tergores. Tapi begitu nanti jatuh, rudak tergores dikit, wah males punya HP, mau beli yang baru. Punya pacar juga gitu, wah, tergores dikit ganti yang baru. Enggak ya. Jadi kesenangan selalu berupa objek gitu ya.
selalu berupa hal-hal yang kelihatan gitu. Itu kesenangan. Awalnya happy, oh happy. Piknik juga gitu, wah healing. Piknik yuk, wah ke pantai. Wah seneng di pantai, kayak masalah hilang gitu ya. Begitu pulang, wah transport 600, makan 700, jadi nggak happy lagi. Karena kesenangan selalu berdasar itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi joy, itu spiritual experience, caring for others, gratitude, thankful itu rasa syukur. Munculnya dari hati kita. Jadi bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita dapat, tetapi dari hati. Kenapa dari hati? Karena Roh Kudus. Ini soalnya yang menulis ini bukan orang rohani ya, bukan teolog, tapi dia pun mengenal bahwa ada sesuatu dari dalam itu yang bisa memunculkan sukacita itu, walaupun dia nggak katakan itu Roh Kudus ya, karena dia nggak tahu juga. Gitu. Jadi menarik, dunia saja mengenal loh, perbedaan kesenangan dan joy itu mengenal. Kemudian emotionnya tuh selalu dari kebahagiaan tuh dari ekspresinya tuh dari luar gitu ya. Pokoknya semuanya dari apa yang kelihatan. Gitu ya. Itu kesenangan, beda. Dan kalau kemarin saya baca secara medis, happiness itu hanya mengaktifkan sekitar 4 syaraf di otak kita yang membuat rasa senang, happy, berbunga-bunga ya. Atau kalau ketemu orang yang dicintai blushing, di sininya merah ya. Jadi blush on itu kan merah itu kan seseorang tuh fall in love nih. Jadi orang make up blushing tuh biar kelihatan orang tuh ceria karena fall in love gitu ya. Tapi blush yang sebenarnya itu memang terjadi. Untuk beberapa detik pertama orang tuh kalau melihat orang yang dia cinta itu blushing dia. Merah pipinya sini. Kalau saya mungkin nggak kelihatan karena hitam ya, tapi yang putih-putih mungkin kelihatan agak merah gitu. Tapi itu hanya beberapa detik pertama, habis itu hilang gitu. Itu happiness. Dia hanya mengaktifkan sekitar 4 syaraf gitu ya. Tapi kalau joy, dia bahkan mengaktifkan sekitar 14 syaraf yang ada di otaknya, karena menimbulkan sukacita, bahkan mengontrol seluruh tubuhnya. Orang tuh kalau gembira, kalau joy ya, bahagia, wah tubuhnya tuh kayak sehat gitu ya. Jadi kalau cinta pertama itu ya, kalau punya pacar, walaupun masuk angin sini meler-meler, wah hujan badai pun dilewati. Kalau pacarnya udah telepon, yang ke pantai, pantai. Yang nikah, ya besok subuh nikah kita. Walaupun sakit gitu, karena diliputi kegembiraan gitu ya. Joy. Tapi ketika joy-nya itu, bukan joy. Betul joy. Joy-nya itu nggak ada gitu ya. Ya sedih, ngentruk gitu. Kayak cucian seminggu gitu ya, ngentruk. Orang nggak diliputi joy gitu. Jadi happiness itu selalu semua dari luar gitu, tapi joy itu selalu dari dalam. Tapi ketika kita kehilangan itu ya udah gitu. Kemudian waktunya kalau happiness itu sementara, joy itu hampir everlast itu, abadi, karena kerajaan surga itu abadi. Ya, dan itu joy itu adalah produk dari gaya hidup yang bermoral. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, nah next coba Mbak Dita. Ada penyebab orang percaya itu kehilangan sukacita. Yang pertama itu ketidaktaatan Bapak Ibu Saudara. Itu contohnya ada di 1 Samuel 22 sampai 24. Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Jadi ini kisah tentang Saul. Siapa yang enggak kenal Saul itu? Raja Israel yang gagah, suku Benyamin, tingginya di atas rata-rata orang suku Benyamin yang lain, gagah perkasa, ganteng, raja, ya. Jadi urapi Tuhan menjadi raja, bangsa manapun habis, karena Tuhan yang mengutus gitu ya. Tapi Saul memang gagah perkasa Bapak Ibu Saudara. Tapi karena ketidaktaatan Saul, jadi waktu itu bangsa Israel ini menyerang bangsa Amalek. Dan Tuhan sudah memerintahkan, habiskan semuanya. Laki-laki, perempuan, ternak, habiskan semuanya. Tapi ternyata Saul gak mau nurut. Raja Agag masih hidup, gak dia bunuh. Ternak-ternaknya dia ambil gitu. Dan waktu ditegur Samuel dia katakan, aku takut sama rakyat gitu. Rakyatnya sudah terlalu bersuka cita, wah bawa pulang lembunya, bawa pulang
ternaknya itu. Saul mau negur tuh takut. Padahal dia raja loh ya. Ya itu alasan Saul gitu. Dan karena ketidaktaatan itu, Saul kehilangan sukacitanya. Mulai saat itu juga ya, nanti kita baca di 1 Samuel 16 ya, pasal selanjutnya, Saul kehilangan relasi dengan Roh Kudus karena Roh Tuhan itu meninggalkan dia. Jadi dosa, pelanggaran membuat kita kehilangan sukacita kita. Jadi sukacita memang everlast ya, abadi. Karena itu hadir dari kerajaan Allah, dari kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita kehilangan sukacita itu karena Roh Tuhan meninggalkan. Kalau di ayat itu ya, kalau itu ngeri ya. Roh Kudus, Roh Tuhan meninggalkan Saul itu ngeri itu. Setelah itu Saul terus menurun sampai pada kehancuran Saul sendiri. Akhirnya dia mati di medan perang ya. Karena dia nggak mau taat. Jadi penyebab kita kehilangan sukacita ini adalah dosa. Dan dikatakan di dalam 1 Yohanes bahwa kasih itu sempurna. Kasih itu ada di dalam kita karena Roh Kudus juga yang membawa. Tetapi ketakutan itu muncul. Kenapa ketakutan bisa muncul? Karena dalam ketakutan mengandung hukuman. Dan satu-satunya yang bisa menghukum kita semua umat manusia itu dosa. Dosa itu memberikan kita sebuah hukuman, dan itulah muncul rasa takut, rasa khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar, ya, entah menghadapi penyakit yang berbahaya, entah menghadapi masalah lainnya, terlilit utang dan lain-lain, mungkin ada rasa khawatir. Itu manusiawi Bapak Ibu Saudara, saya tahu itu manusiawi. Tapi orang yang memiliki joy, memiliki sukacita, memiliki kerajaan Allah di dalam hatinya, itu enggak akan lama kekhawatiran itu. Jadi ketika Yesus mau dihadapkan pada salibnya, Yesus berdoa ya di Bukit Zaitun. Yesus takut enggak? Takut. Bahkan Yesus berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Artinya kalau boleh ya gak usah disalib Bapa. Tapi Yesus katakan, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi. Bedanya Yesus taat tapi Saul tidak ya kan. Yesus taat akhirnya. Saul takut pada rakyatnya tapi akhirnya dia tidak taat. Yesus takut dengan salibnya tetapi akhirnya dia taat dengan kehendak Bapa. Tetapi kehendakmu lah yang terjadi dan bukan kehendakku gitu ya. Dan setelah itu terjadilah keringat Yesus itu menetes seperti darah, dan itu secara medis bisa dijelaskan ya, bahwa orang tuh kalau dengan stres yang begitu menekan ya, dia sangat stres karena mau mati ya kan. Tapi ketika ada kelegaan di hatinya, otot yang pertama mengencang gini ya, tiba-tiba longgar, itu memang ada beberapa pembuluh darah yang pecah dan itu bisa bercampur keringat dan menetes. Artinya apa? Yesus mengalami ketakutan luar biasa waktu itu, tetapi setelahnya ada joy, ada sukacita. Jadi kita khawatir, kita takut tuh manusiawi loh. Kita masa tiba-tiba naik motor truk tiba-tiba di depan kita nggak takut tuh ya agak sakit ya. Malah diterusin, yo kuat siapa? Itu agak sakit malahnya. Tapi kalau orang normal pasti takut. Berhenti dulu, deg-degan, wah, deg-degan. Manusiawi itu. Tapi setelahnya ada damai, ada joy di dalam hatinya. Jadi memang itu yang membedakan. Jadi orang percaya kalau dia nggak berbuat dosa, sukacita itu ada di dalam hatinya. Nggak usah kemana-mana, di rumah aja joy kok. Walaupun kadang bosan ya nggak apa-apa. Balik lagi itu manusiawi ya, main-main bentar, tetapi kesukaannya, kegembiraannya, joy-nya tidak dia letakkan pada hal-hal yang duniawi, seperti dua perumpamaan tadi. Ya.
Jadi orang yang pertama yang membeli ladang, dia letakkan sukacitanya pada harta terpendam itu, kerajaan surga itu. Dan kedua, pedagang itu meletakkan sukacitanya pada mutiara yang sangat berharga, yaitu kerajaan surga itu sendiri. Jadi kalau kita letakkan kesenangan kita itu pada istri, anak, suami, handphone, laptop, sepatu, motor, mobil, barang-barang lain, itu gampang banget hilang. Mobil tergores, jadi hilang sukacitanya. Istrinya nggak nurut dikit, jadi hilang sukacitanya. Anaknya nggak nurut dikit, jadi hilang sukacitanya. Tapi orang kalau meletakkan sukacitanya pada kerajaan surga dan dia tahu, oh ini loh yang mendatangkan sukacita, Roh Kudus ini loh, kerajaan surga ini loh, yang ada di dalam hatiku ini. Jadi orang Kristen kita nggak perlu lagi, Bu kamu berbuat sesuatu tuh yang enak dilihat gitu loh, nggak akan menuntut, nggak akan demanding ke orang lainnya. Jadi kayak semama Dita, contohnya Dita aja ya kan, Dita Pon. Dita ini mau nyebelin kayak apa, aku nggak terpengaruh gitu, karena sukacita ada di sini. Jadi dia mau ngejek, silahkan biarin. Tapi kalau sukacita kita itu kita letakkan di hal-hal seperti itu, wah berat Bapak Ibu Saudara. Apalagi di dunia kerja, kita tuh nggak akan dicintai semua orang, nggak akan dicintai. Mau sebaik apapun Bapak Ibu Saudara tidak akan dicintai semua orang. Pasti ada 1-2 orang tuh nggak seneng. Ya kalau kita meletakkan sukacita kita itu dari ke orang harus mencintai aku, ya repot gitu. Kita nggak bisa mengontrol perasaan banyak orang. Jadi kita letakkan saja sukacita kita ini pada kerajaan surga. Oleh karenanya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu agar apa? Agar kita merasakan damai. Jadi ketika kita hari ini datang ke gereja, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, yang mendapatkan keuntungan siapa? Kita. Bukan Pak Pendetamu sih, bukan Pak Pendeta Ishak Sudarmaji, bukan. Kita jemaat yang hadir semua ya, yang ada di sini maupun yang streaming. Ketika kita memuji Tuhan tuh yang mendapat sukacita itu ya kita. Ketika kita melayani Tuhan, yang memperoleh sukacita siapa? Ya kita itu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melayani itu kita kehilangan apa? Enggak ada itu, kehilangan kesedihan malah. Tapi memperoleh sukacita. Karena kita letakkan sukacita kita itu pada kerajaan surga ini, kesenangan kita ini kepada kerajaan surga ini. Jadi kalau kita itu tidak memiliki sukacita Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak memiliki sukacita, keadaan yang akan mengontrol kita, emosi kita dimainkan, sedih, marah, senangnya dimainkan oleh keadaan. Tapi kalau sukacita itu ada di dalam hati kita, kita yang mengontrol keadaan itu. Mau ada apapun di depan kita, santai-santai aja gitu ya. Wah anaknya nangis, wah, tenang. Saya belajar kesabaran itu dari anak saya juga. Ketika waktu kecil anak saya nangis, saya ikut emosi maksudnya marah gitu ya. Wah, anak saya makin kenceng nangisnya, Ainsley itu. Wah makin kenceng nggak mau digendong. Sejak saat itu saya merasa, oh saya berarti harus berubah. Jadi ketika Ainsley nangis, saya harus gendongnya itu dengan, wow sayangku, harus gitu. Enggak lama dia diem gitu ya. Jadi jangan biarkan keadaan yang mengontrol kita, tetapi kita yang mengontrol keadaan. Setiap orang percaya yang di dalamnya ada sukacita, ada kerajaan Allah di dalam dirinya, dia bisa mengontrol dunia. Dia bisa mengontrol keadaan di sekitarnya. Dan itu yang dimau Tuhan sebenarnya. Oleh karenanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau cerita, di dalam Alkitab, kita lihat hidup para nabi dan para rasul. Kita lihat ending hidupnya, ya. Paulus dipenggal, Petrus disalib terbalik, Thomas ditarik 4 kereta berkuda sampai terbelah tubuhnya. Yohanes diracun nggak mati, digoreng nggak mati, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos ya. Yesaya dimasukkan kayu, digergaji bareng kayunya. Hampir semua nabi dan rasul tuh hidupnya seperti tragik gitu bagi kita.
tapi sukacita luar biasa ada di dalam hatinya yang kita nggak tahu ya. Jadi ada sebuah kisah ketika Petrus ini di akhir hidupnya ya. Ini terkenal ini dalam tradisi yang dicatat. Jadi waktu Petrus mau pergi meninggalkan Roma, dia ketemu Tuhan. Dia mendapat sebuah penglihatan, Yesus membawa salibnya lagi balik ke Roma. Jadi waktu dia mau keluar dari kota Roma, tapi dia melihat Yesus memikul salibnya dan masuk ke kota Roma. Dia katakan, Quo vadis Domine, mau kemanakah engkau Tuhan? Dan Tuhan katakan, aku mau disalib kedua kalinya di Roma. Dan akhirnya Petrus tidak melarikan diri, dia kembali ke Roma, dia menghadapi salibnya. Itu sukacitanya luar biasa bagi Petrus. Paulus menulis surat Filipi di dalam penjara, menghadapi hukumannya. Jadi keadaannya gak pernah mengontrol dia. Keadaan di sekitarnya tidak pernah mengontrol hatinya, tetapi hatinya yang mengontrol keadaan di situ. Roh Kudus yang di dalamnya katakan, bersukacitalah, bahwa bahkan 16 kali tertulis dalam kitab Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu dia nulis di dalam penjara loh. Bukan lagi healing, bukan lagi penerbangan ke Singapura, bukan. Lagi penerbangan ke Paris, bukan. Dalam penjara dia itu. Karena dia gak pernah membiarkan keadaan di sekitar mengontrol hatinya. Karena hatinya ada sukacita, ada kerajaan Allah, ada Roh Kudus yang membuat dia bisa mengontrol dunia, mengontrol sekitarnya. Jadi kalau orang percaya menghadapi masalah, bedanya apa? Bedanya orang percaya itu tenang, santai gitu ya. Tenang, berpikir, selesaikan gitu ya. Bukan tenang, tidur, bukan ya. Tenang, berpikir, selesaikan, itu orang percaya gitu. Ada masalah, tenang, berpikir, selesaikan. Berdoa enggak Mas? Ya pasti berdoa, maksudnya itu langkah praktisnya gitu ya. Langkah praktisnya gitu. Itulah yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya di situ. Dan kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya bekerja mulai tahun 2007 sampai hari ini, dan saya lihat setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pekerjaannya pasti excellent. Ada hikmat. Hikmat itu melebihi kecerdasan orang. Orang dunia bisa cerdas, tapi orang dunia enggak bisa berhikmat. Tapi orang percaya bisa berhikmat. Orang berhikmat pasti cerdas. Kenapa? Karena dia yang mengontrol keadaan, karena ada damai sukacita di dalam hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersama, kita menjaga relasi dengan Roh Kudus, agar sukacita itu tetap tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam sukacita itu. Mari saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita semua mengambil saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam saat teduh sambil kita merenungkan. Seperti dua perumpamaan, seorang yang membeli ladang, oleh karena dia menemukan kerajaan Allah, maka dia menjual seluruh harta miliknya, karena seluruh hartanya tidak pernah sepadan dengan kerajaan itu. Dan seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang begitu berharga dan menjual seluruh harta miliknya dan membeli mutiara itu, karena kerajaan Allah ini lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus, Kau
Ya Yesus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Satu hal kita belajar pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kuduslah yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita. Kerajaan surga itu di dalam hati kita. Kerajaan surga itu bukan di luaran sana sebuah gedung yang megah, tetapi kerajaan surga itu bisa ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara membuka hati untuk kuasa Roh Kudus, maka damai sejahtera, sukacita itu hadir di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa senantiasa setiap hari agar Roh Kudus memenuhi hati kita, agar sukacita itu memenuhi hati kita, agar jangan sampai dunia ini, keadaan ini yang mengontrol kita. Jangan sampai dunia ini mengontrol kita, tetapi ketika sukacita, Roh Kudus dan damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, kita yang mengontrol keadaan di sekitar kita. Kita membawa damai dimanapun kita berada. Damai itu hadir karena damai itu ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, dan keluar lewat ekspresi iman Bapak Ibu Saudara dengan tindakan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Itu semua karya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hadirlah di hati kami Tuhan, hadirlah di hati kami Roh Kudus. Berikan damai sejahtera di dalam hati kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Dan Tuhan, Engkau lihat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang streaming Tuhan. Setiap jemaat yang rindu membuka hatinya, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memenuhi hatinya Tuhan. Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau penuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Biar setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini dan pulang
membawa sukacita itu Tuhan, membagikannya kepada kerabat-kerabatnya, membagikannya kepada keluarganya di rumah, agar semua orang tahu Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan membawa sukacita, membawa damai sejahtera kemanapun mereka pergi Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa mengurapi setiap kami Bapa. Jadikan kami agen sukacitamu, jadikan kami agen damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar dimanapun kami berada Bapa, di kampus, di rumah, dalam kami bersosialisasi dengan tetangga, di dalam pekerjaan kami, Tuhan Kau jadikan kami pembawa sukacita itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang Tuhan taburkan hari ini, Tuhan materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan firman itu tetap tinggal di dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan terus berakar dan bertumbuh sampai semua jemaat di tempat ini serupa dengan Engkau Yesus. Dan kami rindu Tuhan, bukan hanya kualitas kami yang bertumbuh, tetapi juga kuantitas kami bertumbuh di tempat ini Tuhan. Kami terus rindu Tuhan, tambahkan jemaat di tempat ini. Kami rindu Bapa. Dan kamilah agennya Bapa. Ketika dunia melihat sukacita di dalam setiap kami, Tuhan pakai kami untuk menarik setiap jemaat itu, setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk rindu mengenal Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan tutup bungkus pelayanan di tempat ini, seluruh pelayan, seluruh jemaat hanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Waktu saya serah. Terima kasih untuk taburan firman-Nya. Kita responi firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sambil kita memujikan satu lagu pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hari ini Tuhan kami boleh belajar banyak Tuhan, apa arti sukacita Tuhan yang daripada Engkau Tuhan, apa arti sukacita yang sesungguhnya Tuhan ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Bukan sukacita yang duniawi Tuhan, melainkan sukacita yang spiritual yang akan kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan dengan hati kami yang dengan ucapan syukur Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati Tuhan persembahan hari ini Tuhan, supaya menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan untuk juga memperlebar kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan yang bertugas untuk mengelola keuangan ini Tuhan, Kau yang memberkati hidupnya, Kau yang sediakan setiap kebutuhan hidupnya Tuhan, dan Kau yang cukupkan ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga beri hikmat bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan doa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Desember hari ini. Baik, kami undang untuk Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap minggu pukul 9 pagi. Dan kemudian ada doa inti pribadi setiap minggu pukul setengah 9. Dan ada ibadah tengah minggu setiap Kamis pukul 6 sore. Dan ada ibadah crown, ibadah muda-mudi remaja setiap Sabtu pukul setengah 6 sore. Dan Beston pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ya, Bapak Ibu, ini tanggal 18, jadi minggu depan kita sudah mengadakan retreat ya di Tawangmangu. Dan pagi hari ini Mbak Dita akan mengumumkan bagaimana pelaksanaan besok. Silakan Mbak Dita. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini merupakan minggu terakhir sebelum kita mau retreat bersama di Wisma Kartini Tawangmangu. Untuk yang pertama, kami dari panitia mohon doanya senantiasa untuk kami boleh mampu mempersiapkan persiapan untuk retreat kita besok di tanggal 24 dan 25 Desember di hari Sabtu dan Minggu. Untuk yang pertama, untuk janji iman, untuk jemaat yang sudah
menulis di notes kecil yang kami sudah bagikan kemarin. Kami mohon untuk segera dipenuhi, bisa ke Mbak Vika dan saya juga bisa. Dan untuk yang kedua, di hari Sabtu di tanggal 24 Desember 2022 besok kita kumpul di gereja jam 12 siang dan paling lambat mohon sampai jam 12:30 siang karena kita akan berangkat bersama-sama ke Wisma Kartini Tawangmangu pukul 1 siang. Dan yang kedua, kita kumpul di gereja sudah dalam keadaan perut kenyang karena kami dari panitia tidak menyediakan makan siang. Jadi dimohon untuk memenuhi kebutuhan perut dulu sebelum ke gereja. Untuk yang ketiga, untuk setiap kita mohon untuk mempersiapkan perlengkapan pribadi seperti obat-obatan pribadi, selimut mungkin, mantel dan lain-lainnya dipersiapkan secara pribadi. Itu saja, ada tambahan lagi? Sudah, cukup itu saja dari kami panitia dan saya sebagai Ketua Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bisa maju ke depan. Ya Bapak Ibu, nggak kerasa ya, beberapa bulan kita sudah berdoa untuk acara ini. Jadi mohon dengan kasih Tuhan apa yang disampaikan Mbak Dita tadi tentang janji iman, tentang persiapan pribadi, mohon bisa dipersiapkan. Bapak Ibu, jam 12:30 sudah ada bis di depan gereja. Sehingga Bapak Ibu mohon dengan kasih Tuhan, mari kita sama-sama mendukung acara ini, mendukung ibadah ini, supaya semuanya terlaksana dengan baik, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, amin. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengadakan acara retreat di Tawangmangu secara sederhana. Yang kedua, acara tersebut akan tidak terlalu padat, karena nanti jam 4 itu sudah ada ibadah. Kemudian jam 7 malam akan ada sesi. Satu sesi untuk kita semua dari Bapak Pendeta Bambang. Di tanggal 25 jam 8 kita adakan ibadah Natal. Setelah itu acaranya bebas. Kita bersama-sama silahkan kalau mau ke air terjun ataupun di mana, karena hotelnya dekat dengan air terjun. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Semuanya semangat, semuanya bersukacita, semuanya siap untuk melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan, kita semua adalah satu keluarga. Amin. Jadi satu dengan yang lain pasti akan mendukung di dalam doa dan pelaksanaannya. Sehingga Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa terkhusus untuk acara retreat tanggal 24-25. Kalau sudah Tuhan memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan dan mengakhiri. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saudara berdiri. Kita akan bersama-sama menutup dalam doa. Dan sebelum menutup dalam doa, saya rindu kita akan bersama-sama berdoa. Untuk Ibu Marni, dokter katakan bahwa tumornya tumor ganas Bapak Ibu, sehingga akan dilaksanakan tindakan-tindakan. Oleh sebab itu
Kami mohon doa, kiranya Tuhan yang buat jalan, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti palungan amin. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurap Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik Bagiku. sampai akhir. Ku menutup mata. Amin. Ku tetap setia. Menanti janjimu sampai ku dapatkan. Mahkota dan hidup aku. Ku tetap setia. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ibu. Haleluya, Jesus. Yang kami lihat bukan keadaan Tuhan. Yang kami lihat bukan situasi dan kondisi. Tetapi yang kami pandang adalah Engkau yang Maha Kuasa. Engkau yang memiliki segala kuasa di atas segala kuasa. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, bagimu tidak ada barang yang mustahil. Digo Allah yang mampu, digo Allah yang sanggup, dan digolah Allah yang mempunyai belas kasihan yang sangat besar. Sebab itu kami bersehati pada pagi hari ini. Apapun kata dokter, apapun kata medis, tetapi yang kami dengar adalah katamu ya Tuhan. Firman-Mu, janji-Mu, bahwa orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau permalukan. Kami berdoa bersehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk penyakit apapun, virus apapun, yang ganas dan yang tidak ganas sekalipun, dalam nama Yesus, aku patahkan kuasa-Mu. Aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar daripada tubuh ini, karena ini adalah milik daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, penyakit bukan mendatangkan kebinasaan, tetapi penyakit mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan, menjadi satu kesaksian yang hidup, bahwa Engkaulah Allah yang maha baik, yang kami miliki, yang mengasihi kami, yang menopang kami, yang menuntun kami. Kebaikan-Mu mengalir dalam hidup Ibu Marni, sehingga nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus terimalah berkat kesembuhan dari Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu cukup, roti remah-remah kesembuhan cukup untuk Ibu Marni, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, menanti janji-Mu. Sampai akhir ku menutup Mahkota kehidupanku.
setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai akhir mahkota kehidupanku. Setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Amin. Layanimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, sebelum kami bersama-sama menyelesaikan ibadah kami bersehati berdoa untuk retreat dan perayaan Natal yang kami umat-Mu adakan di Wisma Kartini di Tawangmangu. Tuhan, kami berdoa biar itu menjadi hari yang penuh dengan berkat bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah hari itu menjadi hari yang penuh sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi kami semua. Biarlah hari itu menjadi satu hari yang penuh kekuatan, mengalirkan kekuatan ilahi dalam kehidupan kami, umat-Mu. Sebab itu Bapa, berkati retreat dari seluruh kebutuhan, dari pembicara, dari acara, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah sekali lagi retreat akan membawa sidang jemaat-Mu menikmati sukacita yang besar dan lebih melekat kepadamu dan membawa kepada satu kehidupan yang baru, kehidupan yang bersama dengan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih, berikan cuaca yang cerah, dijauhkan dari segala hujan, sekali lagi sehingga hari itu menjadi hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat Allah rohani mengalir di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Yati yang telah pulang dari rumah sakit. Bapak, sempurnakan kesembuhan sehingga Pak Yati dipulihkan, dan biarlah Bapak bukan hanya raganya, biarlah jiwanya Tuhan pulihkan untuk rindu mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah dengan tubuh yang sehat boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Berkati Bapak Yati, berkati rumah tangganya, dan berkati semuanya ya Tuhan, sehingga Bapak Yati boleh menjadi anak Tuhan yang setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkat firman memberikan kekuatan kepada kami semua, bahwa kekuatan sukacita yang besar datangnya dari surga, ditaruh di dalam hati kami dan menguasai keadaan sekeliling kami. Terima kasih Bapak di surga, biarlah Roh Kudus terus bersemayam berkarya di dalam hidup kami umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pakai untuk kemuliaan dan agungan-Mu. Juga pekerjaan pelayanannya di Jakarta. Tuhan, Engkau terus menolong, membimbing, sehingga semua mendatangkan hormat dan puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan pemeliharaan, pengembalaan, dan perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini, menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus
terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lama. Yang percaya sudah diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.